Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika bersama Bu Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang persamaan kuadrat. Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, ini peta konsep dari persamaan kuadrat. Apa saja sih yang akan kita bahas selama mempelajari persamaan kuadrat? Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian persamaan kuadrat, kemudian apa saja sih jenis-jenis akar persamaan kuadrat, serta bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, metode penyelesaian persamaan kuadrat itu dibagi atas 3, yaitu dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 4 hal, yaitu pengertian persamaan kuadrat, jenis-jenis persamaan kuadrat, jenis-jenis akar persamaan kuadrat, dan penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran untuk melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC akan kita bahas pada video selanjutnya. Yang pertama, apa sih pengertian dari persamaan kuadrat? Jadi, persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat tertingginya 2. Jadi dia punya pangkat paling tingginya adalah 2. Lalu bagaimana sih bentuk dari persamaan kuadrat? Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, dengan si nilai A, B, C ini ada atau konstanta real dan si A ini tidak boleh sama dengan 0. Ini harus ingat, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya 0, berarti si X-nya nggak ada ya. Dengan A ini adalah konstanta dari si X kuadrat, B adalah konstanta dari X, dan C adalah dia sendiri konstanta sendiri ya. Jadi ingat, si A-nya ini tidak boleh sama dengan 0, karena kalau A-nya 0 berarti X kuadratnya nggak ada dong ya. Dengan contoh, kalian bisa lihat contoh yang pertama ya, yaitu 2X kuadrat tambah 5X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, mana nih yang A, B, dan C? Nah, berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah min 3 ya. Ingat sekali lagi, kalau A ini konstanta si X kuadrat, B ini konstanta si X, dan C ini adalah konstanta sendiri ya, tidak memiliki variabel ya. Nah, berarti kalau kamu sudah paham di mana letak si A, B, C ini, kamu tidak akan bingung ketika melihat soal atau persamaan kuadrat yang kedua ini ya, yaitu 5 ditambah 2X dikurang 4X kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti si A-nya ini bukan 5, tapi tetap ya min 4 ya, dan B-nya adalah 2, C-nya adalah 5 ya. Nah, apa saja sih jenis dari persamaan kuadrat? Nah, persamaan kuadrat ini punya 3 jenis. Yang pertama adalah persamaan kuadrat asli. Kalau persamaan kuadrat asli artinya dia punya A, B, dan C ya. Contohnya adalah 2X kuadrat ditambah 5X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana persamaan kuadrat murni? Jenis yang kedua ini, contohnya yang ini nih. Jadi hanya ada A dan C ya, B-nya nggak ada, B-nya sama dengan 0. Lalu persamaan kuadrat yang ketiga yaitu persamaan kuadrat tak lengkap. Kalau persamaan kuadrat tak lengkap, nah dia tidak punya C, C-nya sama dengan 0. Contohnya adalah 2X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat. Nah, jenis-jenis akar persamaan kuadrat ini didasarkan dari diskriminannya. Nah, untuk diskriminan ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya, tapi di sini saya hanya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, jika D lebih daripada 0 dan persamaan kuadratnya itu memiliki 2 akar berbeda dan bilangan real ya. Jadi kalau misalkan D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu punya 2 akar yang berbeda dan merupakan bilangan yang real. Nah, jika persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 berbentuk kuadrat sempurna,
dan D-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan kuadrat ini punya dua akar real yang berlainan dan rasional. Ya, jadi A, B, C ini adalah bilangan rasional. Kemudian, jika persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 tidak berbentuk kuadrat sempurna dan D-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu punya dua akar real yang berlainan dan rasional. Nah, yang keempat, jika D kurang dari 0, maka akar-akar persamaan AX kuadrat plus BX plus C itu bersifat hayal atau imajiner, ya. Jadi kalau D-nya kurang dari 0, akar-akarnya itu angka-angka imajiner, ya, atau hayal. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, maka persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu punya dua akar real yang sama atau kembar, ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan dengan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, penyelesaian dari persamaan kuadrat ini disebut dengan akar, ya. Akar ini apa? Akar adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Ya, jadi akar ini adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Jadi di sini tuh, kenapa sih kamu pakai cara pemfaktoran, kemudian rumus ABC, lalu melengkapkan kuadrat sempurna? Itu untuk mencari akar, supaya kamu tahu berapa sih nilai X, supaya si persamaan kuadrat ini benar, gitu ya. Nah, cara penyelesaian atau menentukan akar ini itu memfaktorkan, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan juga bisa menggunakan rumus ABC. Nah, kita pada kesempatan kali ini hanya mempelajari bagaimana kalau kita mencari akar dengan cara memfaktorkan, ya. Nah, kalau mencari cara atau kita menentukan akar menggunakan pemfaktoran itu dibagi atas 3, ya. Tadi kan jenis persamaan kuadrat juga ada 3, ya. Nah, jadi ada 3 cara juga. Kalau bentuknya adalah atau bentuk persamaannya adalah AX kuadrat plus BX sama dengan 0, berarti akar-akarnya adalah X dalam kurung AX tambah B sama dengan 0. Kalau bentuk persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat minus C sama dengan 0, maka si persamaan si faktornya ini adalah akar A dikali X tambah akar C dikalikan dengan akar A dikali X dikurang akar C. Syaratnya adalah jika nilai A dan nilai C itu berlawanan tanda. Berarti kalau misalnya A-nya positif, C-nya negatif. Kalau A-nya negatif, berarti C-nya positif. Dan yang terakhir adalah bentuk kuadrat murni. Bukan bentuk kuadrat asli, ya. Jadi kalau misalkan ABCD-nya lengkap, ABCD-nya kan ABC-nya lengkap, ya. AX kuadrat tambah BX sama dengan 0, berarti dia A dikali X min X1 dan X min X2. Bisa kita tuliskan dengan seperti ini, ya. Jika ada bilangan M dan N, ya. Jadi nanti nulisnya seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka bisa tuliskan juga dengan A dikali X min M dikalikan A dikali X min N dibagi A sama dengan 0, ya. Nah, bagaimana kita mencari si M dan N ini, ya? Dengan syarat, ya. Dengan syarat M tambah N itu harus sama dengan B dan M dikali N itu harus sama dengan A dikali C, ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ke contoh soal. Nah,
Contoh soal yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 6x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0 ya. Nah, ingat kalau seperti ini harus gimana? Ya. Berarti jawabnya kita dulu ini 6x kuadrat tambah 5x sama dengan 0. Berarti dia bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0. Berarti faktorannya adalah x, a dikali x ditambah b sama dengan 0 ya. Ini bentuknya. Jadi cara menyelesaikannya adalah cara menyelesaikannya 6x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Maka kita ubah seperti ini. X dikali 6x ditambah 5 sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih x-nya berapa saja. Berarti ada 2 ya. Ada x sama dengan 0 ya. Ini dari si ini nih. Dan ada 6x tambah 5 sama dengan 0 ya. Berarti di sini jadi ada 2 x sama dengan 0 atau 6x tambah 5 sama dengan 0. Nah, berarti 6x sama dengan min 5. Jadi berarti x-nya ini atau akar-akar penyelesaiannya ini adalah x1-nya sama dengan 0 atau x2-nya sama dengan min 5 dibagi 6 ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah kita tulis dulu dari yang paling kecil, min 5/6 dan 0 ya. Tulis dulu yang paling kecil. Nah, berarti himpunannya adalah min 5/6, 0. Nah, sekarang soal yang kedua, tentukan akar-akar dari persamaan 16x kuadrat minus 9 sama dengan 0. Nah, ingat ini bentuk akar yang mana? Ini bentuk akar ax kuadrat dikurang c sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah akar a dikali x ya, ditambah akar c akar a dikali x dikurang akar c sama dengan 0 ya. Nah, ini bisa kita faktorkan karena si nilai a-nya positif, nilai c-nya negatif ya. Kita masukkan nih, berarti 16x kuadrat, kita hapus dulu. Berarti 16x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Kita tuliskan seperti ini. Berarti akar 16x ditambah akar 9 dikali akar 16x dikurang akar 9 sama dengan 0. Atau kita keluarkan berarti 4x ditambah 3, yang ini 4x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita pisahkan, berarti ada 4x tambah 3 sama dengan 0 atau 4x min 3 sama dengan 0. Berarti di sini 4x sama dengan min 3, di sini 4x sama dengan 3, atau x-nya adalah min 3/4 dan di sini adalah 3/4 ya. Nah, berarti di sini
X1-nya adalah min 3/4 atau X2-nya adalah 3/4 ya. Ini untuk soal nomor 2. Berarti akar-akarnya adalah X1-nya min 3/4 atau 3/4. Yang ketiga, yaitu tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 ya. Nah, ini bentuk yang mana? Kalau bentuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, berarti kita ubah dia jadi AX tambah M AX tambah M dibagi dengan A sama dengan 0 ya. Ini kita rubah bentuknya, tapi kita harus cari dulu berapa sih M dan berapa sih N ya. Kita cari tahu dulu. Nah, berarti di sini ingat ya, harus ingat M ditambah N itu harus sama dengan B, dan M dikali N itu harus sama dengan A dikali C ya, gitu. Nah, coba kita cari di sini. Nah, di sini persamaannya X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat berapa ditambah berapa, hasilnya adalah si B, yaitu min 7 ya, dan berapa dikali berapa, hasilnya adalah 10 ya, hasilnya adalah 10. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu nih berapa nilainya. Kalau nah, di sini berarti min 2 ya, min 2 dikali min 5. Nah, kita cek coba, min 2 tambah min 5 hasilnya adalah min 7, dan min 2 kali min 5 hasilnya adalah 10 ya. Berarti si M nya itu min 2, si N nya itu adalah min 5. Berarti X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Kita masukkan nih ke persamaan yang di atas. Berarti X min 2 ya dikali X min 5 sama dengan 0 ya. Kenapa nggak saya tulis si A nya? Karena A nya 1. Kalau A nya 1 tidak perlu ditulis ya. Nah, dari persamaan ini kita pisahkan. Berarti X min 2 ya, X min 2 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Berarti X yang ini adalah 2 atau X sama dengan 5. Berarti X1-nya adalah 2 atau X2-nya adalah 5 ya. Jadi akar-akar dari persamaan X2 min 7X tambah X kuadrat dikurang 7X tambah 10 sama dengan 0 itu adalah 2 atau 5. Soal yang terakhir, tentukan akar-akar dari persamaan 3X kuadrat ditambah 7X ya dikurang 6 sama dengan 0. Bentuknya sama seperti yang terakhir tadi ya. Jadi kita lihat dulu. Ingat, kalau M tambah N itu sama dengan B, M kali N itu sama dengan A dikali C ya, harus diingat. Berarti di sini 3X kuadrat ditambah 7X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita cari dulu nih si nilai M dan N nya. Nah,
berapa tambah berapa hasilnya adalah 7. Berapa dikali berapa hasilnya adalah 3 dikali min 6, berarti min 18. Nah, yuk coba dipikirkan. Hasilnya adalah 9 dan min 2. Kita cek. 9 ditambah min 2 hasilnya adalah 7, benar. Dan 9 kali min 2 hasilnya adalah min 18 ya. Nah, langsung nih kita cari ya. Berarti kita masukkan si nilai M dan N-nya. 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 6 sama dengan 0. Kita masukkan persamaannya. Berarti 3x tambah 9 dikali 3x dikurang 2 sama dengan 0. Oh, jangan lupa si A-nya ditulis karena dia punya nilai ya. Si A-nya di sini tidak 1. Nah, kita pisahkan nih. Nah, kita pisahkan ini bareng ke sini saja si 3-nya ya. Jadi cukup 1. Berarti kita pisahkan di sini 3x plus 9 dibagi 3 sama dengan 0, atau 3x min 2 sama dengan 0. Jadi ini tidak bagi 3 lagi karena si 3 ini sudah bersama dengan yang sebelumnya, si 3x tambah 9 ya. Nah, kita keluarkan nih si 3-nya. Berarti 3x plus 3 dibagi 3 sama dengan 0 ya. Jadi sama aja nanti kalau misalkan dikalikan silang, 3 dikali x 3x, 3 dikali 3 sama dengan 9 ya. Atau di sini berarti 3x sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa dicoret 3 dibagi 3 habis ya. Berarti nanti x tambah 3 sama dengan 0 atau 3x sama dengan 2 ya. Nah, setelah itu kita cari tempat lagi. Selanjutnya berarti x sama dengan min 3 atau 3x sama dengan 2, atau di sini x1 sama dengan min 3 atau x2 sama dengan 2/3 ya. Berarti ini nilai-nilai x ya. Berarti x1 sama dengan min 3 atau x2 sama dengan 2/3. Berarti akar-akar dari persamaan 3x kuadrat tambah 7x min 6 sama dengan 0 adalah min 3 atau 2/3. Sekian belajar matematika bersama Bu Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.